Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan baik-baik saja. Ini bacaan peristiwa penting di dalam kehidupan kamu, patut untuk kamu ketahui, karena Rahu akan transit di Aries, Ketu akan transit di Libra di April 2022. Periodenya sampai nanti tahun depan 2023. Jadi bacaan ini berlaku 1 tahun ke depan. Kalau menurut kalender Masehi, 1 Januari adalah tahun baru. Tapi kalau menurut astrologi, di bulan April ketika Sun menyoroti Aries, maka dimulailah tahun baru. Dan di situ dimulainya periode kehidupan baru bagi manusia. Disimak video ini dari awal sampai akhir, utamakan ascendant. Oke? Rahu akan transit di houses ke-11 kamu, Gemini, dan Ketu akan transit di houses ke-5 kamu, Gemini. Rahu adalah ambisi obsesi duniawi, sementara Ketu adalah spiritual dan religius. Kalau kamu belum memahami apa itu Rahu dan Ketu, silakan ke channel Kak Tika. Di sana saya ada jelaskan tentang Rahu Mahadasya. Ditonton dan disimak, maka kamu akan bisa memahami apa yang saya sampaikan di sini. Houses ke-11 adalah tempatnya Gemini mendapatkan keuntungan, aset, prestasi, investasi yang menguntungkan, kekayaan, harta, kemakmuran, dan juga rencana-rencana kamu untuk jangka panjang terhadap investasi kamu, keuntungan kamu, ataupun uang yang sudah kamu miliki. Karena ada Rahu di sini, maka Rahu membawa keuntungan besar untuk Gemini apabila Gemini memiliki aktivitas yang memang di masa sebelumnya sudah memiliki penghasilan, pendapatan, maka periode 1 tahun ke depan sejak 2022 sampai 2023, Rahu di houses ke-11 Gemini akan membawa rezeki yang berlimpah, keuntungan, dan reward untuk Gemini. Sementara Ketu yang transit di houses ke-5, ini bisa membawa dampak hubungan yang tidak sehat terhadap ibu atau terhadap anak. Dan ini juga bisa beraspekting terhadap kesehatan tubuh dari Gemini. Rahu dan Ketu yang transit ini akan membawa rasa kelegaan dari dalam batin Gemini, karena dengan keikhlasan, dengan spiritual, Gemini sudah bisa melihat posisi yang Gemini raih di dalam kehidupan. Dan di sini Gemini akan review kembali perjalanan kehidupannya. Tetapi hubungan Gemini dengan anak ini bisa tidak baik, atau seperti yang saya sampaikan tadi ya, ada koneksi yang tidak sehat dengan anak. Karena dengan adanya Rahu di houses ke-11, Gemini akan menunjukkan dirinya bahwa Gemini sudah berhasil, Gemini sudah berpengalaman, Gemini sudah ngerti lah situasinya. Tetapi kan Gemini berkembang dengan caranya sendiri, dengan proses kehidupannya. Sementara anak berkembang dengan proses kehidupannya dan juga caranya sendiri. Zaman Gemini dengan zaman si anak berbeda. Tentunya di sini Gemini tidak bisa memasukkan kesuksesannya, keberhasilannya, pengalamannya terhadap anak. Anak tentunya akan merasa heran terhadap Gemini. Terkesan Gemini mengintimidasi atau Gemini sok tahu gitu ya. Anak pasti akan berpikiran seperti itu. Bisa saja ini ada aspekting dari, bisa saja ini dari perilaku bahasa anak ya, atau sikap anak terhadap Gemini. Jadi Gemini ngerasa, oh nggak bisa seperti itu, harusnya kamu anak sikapnya seperti ini, seperti itu. Nah, di sini terjadi clash antara anak dan ibu. Jika kamu sebagai bapak atau sebagai ibu yang asendannya Gemini.
Nah, ini juga bisa berlaku terbalik terhadap ibu, ya. Kamu sebagai anak dan kamu terkait dengan ibu. Ibu akan bersikap heran dengan Gemini yang merasa lebih pintar daripada ibu, karena Gemini berkembang dengan proses kehidupannya dan pengalamannya serta zamannya, sementara ibu memiliki zaman yang berbeda. Ya, jadi patut untuk difahami. Oke, Gemini, di sini saya akan lihat bagaimana pengaruh Rahu dan Ketu transit di asendan Gemini. Kita lihat pesan dari Rahu dan Ketu untuk Gemini asendan. Dari Rahu, dari Ketu. Dari Rahu, kartu kapal. Kemudian ini Luh, kaca pembesar. Dua kartu ini menggambarkan situasi Rahu yang mempengaruhi Gemini, membuat Gemini seakan kehilangan visi dan misi dalam kehidupannya. Oke, tidak fokus. Karena Gemini ngerasa sudah mencapai titik pencapaian, houses ke-11 ya. Jadi di sini Rahu mengatakan, lihat dengan detail Gemini. Ada hal-hal yang harus kamu perhatikan dan mungkin ada hal-hal dari masa lalu, masa sebelumnya yang sebenarnya sangat ingin kamu raih. Maka ini adalah situasi yang cocok untuk kamu meraihnya. Fokuslah, karena kartu kapal ini menggambarkan ketidakfokusan kamu. Kamu seakan kehilangan kendali terhadap diri kamu sendiri. Kamu bisa saja memenuhi hal-hal yang sebenarnya belum penting dalam kehidupan kamu dan mengabaikan hal-hal yang cukup penting yang sudah kamu rencanakan dari masa sebelumnya. Misalnya begini, 2 tahun yang lalu kamu merasa, ntar kalau punya duit saya pengen berbuat ini. Ketika masuk di fase ini di mana kamu punya duit, kamu lupa dengan rencana kamu di 2 tahun yang lalu. Ini contohnya ya. Jadi ini periode di mana kamu harus mengingat kembali rencana yang ingin kamu realisasikan, yang memang sudah kamu niatkan sejak lama. Oke, saya lihat lebih dalam ya. Gemini, Ascendant, Rising. Rahu transit. Oke. Di sini ada Queen of Cups. Kemudian ada Three of Pentacles dan ada Six of Cups. Ini dia houses kelima. Transit Ketu. Kenapa ada di energi Rahu? Karena di sini hadirnya orang dari masa lalu bisa membawa ambisi dan obsesi yang muncul kembali. Oke. Ada komunikasi di sini ya. Jadi Rahu akan menyoroti houses kelima, di mana akan memunculkan orang-orang lama di dalam kehidupan Gemini. Ada komunikasi dengan orang-orang dari masa lalu. Tidak melulu soal cinta, tetapi ini bisa saja teman lama, sahabat lama, atau di sini ada kaitan dengan adik kakak, ibu, keluarga. Dengan Queen of Cups, di sini kamu ingin mengekspresikan apa yang kamu tahu, apa yang kamu ahlikan. Kamu akan komunikasikan, kamu akan sampaikan, sehingga kamu di sini terkesan menggurui kalau terlalu berlebihan. Tetapi terkesan memberikan saran jika kamu di sini bisa terkendali. Jadi kendalikan diri kamu karena Rahu di sini bisa menimbulkan clash dari komunikasi. Clash dari komunikasi terhadap anak, terhadap orang tua, terhadap keluarga, atau bahkan terhadap orang terdekat kamu yang ada kaitannya dengan asmara, sahabat, ya, ataupun teman-teman kamu. Karena houses kelima ini terkait dengan kecerdikan, kecerdasan, potensial Gemini adalah Merkuri, ya. Tentunya kecerdasan Gemini di sini akan muncul dengan adanya
Ketu yang membuat Gemini lebih spiritual ya, tetapi spiritualnya di sini bisa membawa Gemini ke arah kecerdasan spiritual yang harus dikomunikasikan. Oke, harus ada teman bicara untuk membuat Gemini mengerti posisi kecerdasan spiritualnya itu bermanfaat di mana dan bagaimana cara mengekspresikannya. Ketika Gemini di sini tidak tepat cara mengekspresikan kecerdasan spiritualnya, maka orang lain akan menganggap Gemini aneh, terkena mental misalnya, stres misalnya ya. Karena orang-orang tidak sampai nih pemikirannya ke Gemini. Secara Gemini di sini bisa mendapatkan kecerdasan tingkat tinggi atau higher self ya. Oke. Kita lihat dari Ketu. Wow, di sini ada bunga, kemudian ada transisi ya. Nah, ini dia Ketu dari houses kelima, menggambarkan ada pengagum dari masa lalu yang muncul kembali dalam kehidupan Gemini. Sementara Gemini dengan adanya kartu jembatan di sini, Gemini sudah mulai berjalan meninggalkan atau melepaskan. Tetapi orang dari masa lalu ini muncul karena didorong oleh Rahu dan bisa mengganggu konsentrasi spiritual dari Gemini. Oke. Ini pengagum rahasia ya, atau admire ya, atau seseorang yang pernah menjalin kedekatan dengan Gemini di masa yang lalu. Ingat, ini Gemini ascendant ya. Pengaruh transit Ketu untuk Gemini. Queen of Swords, tegas ya. Ten of Swords, oke. The Hierophant. Di bottom of the deck ada the Tower moment. Oke. 1 tahun ke depan, momen the Tower ini akan sering muncul dalam Gemini ascendant ya. Tiba-tiba dapat kabar yang gak enak, atau ada kerjaan yang harus diperbaiki secara total di sini ya, secara sepenuhnya direvisi ulang gitu. Dan aspecting Ketu ini membawa sikap, aspecting dari Ketu ini membuat Gemini lebih praktis, lebih tegas dan lebih kritis ya. Secara ada Queen of Swords di sini. Ini dia yang saya katakan tadi, Gemini merasa sangat berpengalaman terhadap masa lalunya. Gemini sangat mengerti terhadap masa lalu yang sudah dia lewati. Tetapi pengalaman Gemini, proses kehidupan Gemini tidak sama dengan manusia lainnya. Kekuatan Gemini ascendant tidak sama dengan kekuatan zodiak lainnya. Prosesnya akan berbeda, sehingga di sini aspecting Rahu bisa membuat Gemini terlalu expose pencapaian-pencapaiannya dan keberhasilan-keberhasilannya, sehingga ada arah Gemini akan mengukur kekuatan orang lain, kenapa tidak mampu seperti dirinya. Ya, ini Rahu yang mendorong itu. Dan disinilah bisa menimbulkan clash. Ya, orang lain akan menganggap Gemini tidak pengertian. Oke, dengan adanya Ketu. So di sini dengan adanya Ketu yang transit di houses ke-5 Gemini, karena Ketu itu spiritual dan religius ya, maka di sini ada the Hierophant. Ini adalah pengajaran duniawi, janji dan pengabdian duniawi. Dengan adanya Ten of Swords, maka pasrah saja. Ketu mengarahkan, ya udah, tidak perlu berusaha terlalu berlebihan. Kamu tidak sanggup Gemini. Biarkan mereka berkembang dengan proses kehidupannya. Tidak perlu kamu mengkritisi atau menggurui mereka, karena mereka sudah memiliki jalan masing-masing. Dengan begitu, kamu akan menimbulkan cinta di hati mereka. Mereka akan sayang kepada kamu dan mereka akan menjadi pengagum kamu. Oke. Ketu menyelamatkan kamu dari energi Rahu yang mendorong kamu terlalu berlebihan. Karena Rahu di sini bisa membuat orang-orang membenci kamu, komunikasi yang buruk ya. Gemini, kamu harus bisa memahami situasi kamu, oke? Karena the Tower di sini mengatakan ada hubungan kamu dengan seseorang yang berakhir, tetapi kalaupun kamu di sini sudah mencoba untuk mengerti, memahami, diam dan lain sebagainya, tapi meledak juga nih ya sikap dari
Gemini yang didorong oleh Rahu ya, kamu perlu menunjukkan sedikit kesombongan terhadap orang yang lebih sombong misalnya ya, maka konsekuensinya kamu harus siap bahwa hubungan kamu ke depannya dengan orang itu akan berakhir. Tapi dengan momen The Tower ini bukan berakhir selamanya, akan ada momen di mana kamu nanti bisa baikan lagi dengan orang ini. Intinya ada sistem hubungan yang lama, sistem cara kerja yang lama yang memang akan berakhir, sistem sosialisasi kamu yang lama yang akan berakhir, dan bisa mengarah ke cara sosialisasi, cara komunikasi yang baru dengan orang-orang di lingkungan kamu sepanjang 2022 sampai 2023. Oke Gemini, saya pikir cukup sampai di sini. Jika kamu suka video ini, jangan lupa di like, comment, share. Semoga bermanfaat. Kalau ingin menonton bacaan mingguan dari channel ini, silakan join membership level The Sun. Jika ingin personal reading berbayar, cek pada description box ada nomor WhatsApp saya. Terima kasih. Bye.